yang saya ceritakan tadi nih Pak malah batal atau dibatalkan terus dimulai lebih enak. Kalau ngerti fikihnya justru dilanjut aja, meskipun makmum pada ngebahas loh kok nggak pakai takbir mesti gitu. Tapi caranya begitu. Kalau nanti Pak Joko dapat undangan jadi imam di Demak sana, ngoten, ini kuwi strategi. Oh, beda. Jadi niku nggih. Wayah tubuh, oke? Enten pertanyaan. Wayah tubuh ba'da khutbataini. Nah, iki bingung niki kula nek. Memang diusahakan khutbah 2 kali. Ya kayak ada yang bilang karena ini bukan sholat Jumatan, khutbahnya cukup sekali. Padahal lebih afdol niku 2 kali. Ketika disamakan dengan Jumatan juga harus hati-hati, harus ketat. Karena al khutbatani maqamu rakaataini minadz niku 2 khutbah niku pengganti 2 rakaat dzhur. Jadi imamnya juga nggak boleh kakean pola. Turun dari mimbar memang lebih afdol langsung sholat. Kalau di satu sisi orang kan perbandingannya dicampur-campur. Karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak apa itu namanya seperti sholat Jumat. Yukabbiru fil ula mana tadi? Yukabbiru fil ula tis'an. Pada takbir yang pertama khutbahnya itu loh membaca takbir berapa? Tis'an niu. 9. Nggih memang 9. Wa fisaniyati sab'an. Pada khutbah yang kedua membaca 7 kali. Semuanya itu ada syarat, ada apa itu namanya aturannya. Niki riwayat Imam Bukhari hadis nomor 920 dan Imam Muslim hadis nomor 888 ani Ibni Umar, diceritakan dari Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma nggih yusalluna al-aidaini qabla al-khutbati. Jadi niki dalilnya maksudnya ikan footnote nomor 3 nggih. Oh yang tadi nggih. Jadi sholat dulu sebelum khutbah. Terus kalau masalah dalil hadisnya dari membaca khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali, khutbah yang kedua membaca 7 kali, niku diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wasaniyatu bisab in takbiratin. Nah, takbir yang kedua, rakaat yang kedua khutbah yang kedua membaca 7 takbir, ngoten nggih, 7 takbir. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil aidi. Jadi takbir diusahakan takbir nggih, takbir hari raya Idul Fitri niku dimulai dari min ghurubis syamsi min lailatil aidi. Pas malam Idul Fitri. Jadi ini seumpama tanggal 30 Ramadan tadi puasa terakhir, berarti dimulainya itu maghrib itu. Makanya maghrib ini beda hari atau tanggal dengan Samsiah atau Komariah. Kalau bulan Hijriah, bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan seterusnya itu pergantiannya itu maghrib ini. Nggih. Kalau tanggalnya itu tanggal Samsiah, kalender Samsiah, pergantiannya memang jam 12 malam. Jadi min ghurubis samsi, makanya namanya ghurub niku salat maghrib karena tenggelamnya matahari. Ghurub niku tenggelam. Nggih. Ila ayyadkhulal imamu fis shalah, sampai imam masuk naik mimbar atau dimulainya salat niku ketika hari raya Idul Fitri. Wa fil adha, dan ketika hari raya Idul Adha khalfas sholawatil mafrudati, diusahakan setiap selesai sholat fardu min subuhi yaumi Arafah, pada subuhnya hari Arafah, ngoten, ilal asri min akhiri ayyami tasrik, sama di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi.
Jadi pada subuhnya hari Arafah, pas wukuf di Arafah nih kalau, nggih, ilal asr. Makanya di sana kan sudah takbiran. Ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai pada waktu asar hari tasyrik tanggal keberapa nih berarti? 13 Dzul Hijjah. Ngoten. Jadi niku hadis apa itu namanya tentang persyaratan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi memang bagaimana Pak kalau sampai hari kelima? Kalau sebagian pendapat ada yang mengatakan hari kelima bukan hari tasyrik, tapi di sunnahnya itu sampai hari tasyrik tanggal 13 hari ketiga itu nggih, tanggal 13 ini maksudnya. Nah, pas hari waktu sholat asar. Dan monggo ada yang bertanya, hadisnya itu ya sudah dijelaskan di fikihnya tadi nggih, riwayat Nasa'i min hadisin Umar radhiyallahu anhu qol wa sholatul fitri rakaatani wa sholatul adha rakaatani. Jadi fikih itu memang lebih luas. Ini kan hadisnya tadi fikihnya sholat Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha itu 2 rakaat. Jadi hadisnya kan sudah sama dibacain semua nih. Kalau tidak, kita yang kemarin yang tertinggal itu mengenai hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ketika sholat. Niku napa dilanjutkan ke ngriku temanya. Jadi sekali lagi yang masalah tempat sholat musola, apakah di lapangan atau di masjid, memang lebih afdolnya tetap di musola. Musola itu artinya tempat sholat. Nah tempat nggih pripun Pak? Yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama di lapangan. Nggih? Itu kan juga Nggih? menyatakan bahwa terjemahan itu dari para ulama. Nggih. Itu bagaimana ulama bisa menentukan itu di lapangan? Iya, jadi gini Pak, alasannya karena yahrujun. Nah, yahrujun dan hadis yang lain karena tidak muat di tempat masjid itu. Karena di mana-mana kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kenapa sampai membludak ke halaman, tapi diterjemahkan lapangan. Jadi itu hanya penafsiran, ya itulah Pak, ada kepentingan tadi itu loh. Makanya di sini tadi kan saya bacakan teksnya semua itu redaksi musola. Tapi saya pernah membaca terjemahan berupa spanduk, niku kenapa kok diterjemahkan dalam kurung lapangan ngoten lho Pak. Malah ada yang gini, Rasulullah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju tempat sholat dalam kurung. Nah mesti gitu, itu nggak boleh. Makanya teks itu dalam menurut para ulama tafsir gitu ya, teks itu kan sifatnya membisu, diam. Perubahan makna itu tergantung para penafsirnya. Makanya teks Al-Quran yang asli dengan tafsiran tetap beda. Makanya tadi kan saya sampaikan kenapa musola ini kok diterjemahkan lapangan, padahal musola itu memang masjid al-musola. Jadi kenapa, benar juga pertanyaan, kenapa ulama kok menafsirkan begitu? Ulama dari madhab Hambali, dari ulama Syafi'iyah, Maliki, tetap nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya lapangan Pak, tetap musola. Tapi kalau sudah berubah terjemahan Indonesia, kenapa saya hafal sampean Rasulullah keluar menuju tempat sholat dalam kurung lapangan, malah ada yang ekstrim, Rasulullah langsung menuju lapangan. Enggak lapangan Pak, karena dalam pendapat para fuqaha yang aslinya begini, ketika sholat Idul Fitri Rasulullah tetap sholat di masjid karena membludak sampai ke lapangan. Kok gitu? Buktinya Rasulullah, tapi besok ketika sholat Idul Fitri Idul Adha kok pas hujan, nggak usahlah yang kelebihan bukan kategori masjid, nggak usah datang ke masjid, cukuplah di rumah.